Serat Sakajati, Bab 7, Nenek Sakit, Upaya Ramuan Abal-abal. Malam itu, di gubuk kecil yang hanya diterangi lampu minyak, Sakajati duduk di sisi ranjang neneknya. Wajah renta itu tampak pucat, napasnya naik turun dengan berat, seolah setiap helaan bisa menjadi yang terakhir. Sakajati menggenggam tangan keriput neneknya, merasakan dingin yang makin merayap. Dalam hati, ia dihantui rasa bersalah. Ramuan pertama yang ia buat semalam tak kunjung membawa perubahan berarti, hanya menunda rasa sakit, bukan menyembuhkan. Dan kini, ia tak punya pilihan selain mencoba sesuatu yang lebih nekat. Matanya menerawang jauh ke dinding bambu yang remang. Saat itu, ingatan tentang sebuah peristiwa aneh menyeruak, sekilas bayangan hutan, kilau samar di antara pepohonan, dan sehelai daun asing yang pernah ia temukan. Waktu itu, beberapa hari lalu, ia sedang mencari kayu bakar ketika melihat pancaran cahaya tipis dari sela-sela batang pohon. Ia mendekat dengan hati-hati dan menemukan semacam jalur air kecil yang berbeda dari aliran biasa, permukaannya memantulkan sinar seolah ada cahaya yang hidup di dalamnya. Di dekat aliran itu, tumbuh tanaman liar dengan daun berwarna hijau pekat, urat-uratnya berpendar samar dalam gelap. Sakajati waktu itu hanya mengamati sebentar, tidak berani menyentuh, lalu kembali pulang. Namun kini, bayangan daun dan air bercahaya itu menuntut hadir kembali, seolah memberi isyarat. Haruskah aku mencobanya? Gumamnya, lirih dan ragu. Ia menoleh pada neneknya yang terbaring lemah. Keraguan itu segera berubah menjadi tekad. Meski terdengar gila, hanya itulah kesempatan terakhir yang bisa ia upayakan. Ia tidak bisa lagi menunggu datangnya pertolongan dari siapapun. Malam sudah larut, desa sepi, dan jika menunda, ia bisa kehilangan nenek untuk selamanya. Sakajati berdiri dengan langkah gontai, mengambil lentera kecil, lalu menyiapkan parang pendek yang biasa ia gunakan untuk menebas semak. Udara malam merayap dingin saat ia membuka pintu gubuk. Langit di luar gelap pekat, bintang-bintang berkilauan di atas, sementara suara jangkrik dan serangga malam mengisi kesunyian. Ia menoleh sekali lagi ke arah neneknya, memastikan bahwa perempuan tua itu masih bernapas, walau tipis. "Tunggulah sebentar, Nek, aku akan kembali," bisiknya dengan suara bergetar. Perjalanan menuju hutan bukan hal mudah bagi pemuda 15 tahun itu. Jalan setapak gelap, penuh akar yang mencuat, ditambah suara binatang malam yang membuat bulu kuduk merinding. Sakajati berusaha menenangkan dirinya, tapi langkahnya tetap ragu-ragu. Setiap kali ranting patah di bawah kakinya, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Lentera kecil di tangannya berayun-ayun, menebarkan cahaya kekuningan yang menyingkap kabut tipis di antara semak. Dadanya berdebar, tapi tekadnya menuntunnya maju. Semakin dalam ia masuk ke hutan, ingatan akan jalur cahaya itu semakin jelas. Ia mencoba mengingat arah dengan seksama. Setiap belokan, setiap tanda pohon besar yang pernah ia lihat siang hari, ia perhatikan. Angin malam berdesir membawa aroma lembab tanah hutan, seakan membisikkan sesuatu yang tak dimengerti. Sakajati menggenggam gagang parangnya lebih erat, melangkah dengan hati-hati agar tak tergelincir. Akhirnya, setelah melewati semak yang rapat, ia melihat kilau samar di kejauhan. Hatinya melonjak, itulah jalur air bercahaya yang ia cari. Perlahan ia mendekat, dan benar saja, di tepian aliran kecil itu tumbuh tanaman dengan daun hijau pekat, uratnya berpendar lembut, seakan menelan sinar bulan. Sakajati menahan napas, terpesona sekaligus takut. Semua terasa tidak wajar, namun justru keanehan itu membuatnya yakin bahwa inilah harapan terakhir yang bisa ia coba. Dengan tangan bergetar, ia jongkok mendekat, siap memetik daun misterius itu dan mengambil sedikit air bercahaya, ramuan gila yang mungkin bisa menjadi penentu hidup dan mati neneknya. Sakajati mengangkat lentera setinggi bahu, membiarkan cahaya kuningnya menimpa aliran kecil yang berkilau tak wajar. Air itu bukan seperti sungai atau selokan biasa. Meski hanya selebar telapak tangan, permukaannya memantulkan cahaya tipis seperti benang perak yang bergerak mengikuti arus. Ada rasa merinding yang menjalar di punggungnya, seolah-olah air itu bukan milik dunia manusia. Namun ia menepis ketakutan itu, memaksa dirinya untuk mendekat. Di tepi aliran, tanaman aneh itu tampak lebih jelas. Batangnya ramping, menjulang sebatas pinggangnya. Daun-daunnya melebar, urat-uratnya berkilau kehijauan, berdenyut pelan seakan ada nadi yang hidup di dalamnya. Sakajati menelan ludah, tangannya terulur ragu.
Dalam hatinya muncul suara kecil, bagaimana jika beracun? Bagaimana jika justru membunuh nenek? Namun suara itu segera ditenggelamkan oleh tekadnya. Ia tak punya pilihan lain. Dengan sekali tarik napas, ia merobek selembar daun dari batangnya. Begitu terlepas, cahaya samar di uratnya redup, lalu mati perlahan. Sakajati menggenggamnya erat, mencoba meyakinkan diri bahwa daun itu memang nyata, bukan sekadar ilusi. Ia lalu menunduk ke aliran air bercahaya. Lentera di tangannya bergetar karena jari-jarinya dingin, tapi ia tetap menahan, lalu mengeluarkan sebuah wadah bambu kecil yang selalu ia bawa untuk menampung air minum. Ia menundukkan wadah itu ke dalam aliran, dan saat permukaan bambu menyentuh air, sinar dari aliran seolah menyusup masuk, mengisi wadah dengan kilau halus. Sakajati menariknya cepat, takut jika terlalu lama, air itu akan menghilang begitu saja. Kini, dalam genggamannya, ada dua hal asing, selembar daun bercahaya dan segenggam air jalur yang tampak hidup. Ketegangan sedikit mereda, tapi rasa takut baru muncul, bagaimana cara ia kembali. Hutan malam tetap saja menakutkan, penuh suara yang bisa saja menjadi ancaman. Ia menyelipkan daun itu ke dalam gulungan kain di pinggang, memastikan tidak rusak. Wadah bambu ia tutup rapat dengan sumbat kayu, lalu dimasukkan ke dalam kantung kecil yang ia ikat kuat. Sebelum berbalik, ia menatap sekali lagi pada jalur air bercahaya itu. Ada dorongan aneh dalam dirinya, semacam rasa hormat bercampur gentar. Ia membungkuk singkat, entah sebagai bentuk terima kasih atau sekadar agar hatinya lebih tenang. Setelah itu, ia melangkah mundur, lalu berbalik meninggalkan tempat tersebut. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dibanding saat ia datang. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan, kadang disusul derap kaki binatang kecil yang berlari di semak. Lentera di tangannya hampir mati karena minyak yang menipis. Cahayanya meredup, membuat bayangan pepohonan tampak semakin ganjil. Sakajati menahan napas setiap kali angin meniup dedaunan hingga berisik. Namun ia tidak berhenti. Dalam benaknya hanya ada satu hal, nenek harus selamat. Setelah menempuh jalan yang berliku, akhirnya cahaya samar dari gubuknya tampak di kejauhan. Jantungnya berdebar lega. Ia mempercepat langkah, meski tubuhnya letih. Begitu sampai di depan pintu, ia langsung menutup rapat daun dan air itu dalam pelukan, takut jika terjatuh atau tumpah. Sakajati masuk, mendapati neneknya masih terbaring lemah, napasnya makin tipis. Ia mendekat, berlutut di sisi ranjang, lalu meletakkan lentera di meja kecil. Pandangannya jatuh pada daun dan air bercahaya yang kini terasa seperti rahasia besar di tangannya. Ia menarik napas panjang. Tugas berikutnya jauh lebih sulit, mengubah benda asing ini menjadi ramuan yang bisa menyelamatkan nyawa nenek. Sakajati duduk bersila di lantai tanah gubuknya. Lentera kecil yang hampir padam ia isi ulang dengan sisa minyak, hingga nyala kembali stabil. Di hadapannya tergeletak sehelai daun bercahaya yang kini mulai redup, serta wadah bambu berisi air jalur cahaya yang memantulkan sinar samar di dinding bambu. Hatinya diliputi kecemasan. Ia bukan tabib, bahkan ramuan pertamanya saja hanya hasil menebak-nebak dari cerita orang desa. Namun keadaan memaksa, jika ia tidak berbuat sesuatu sekarang, neneknya bisa pergi selamanya. Dengan tangan bergetar, ia menyiapkan alat seadanya. Hanya ada cobek batu kecil peninggalan almarhum kakek dan sepotong sendok kayu. Ia letakkan daun itu di dalam cobek, lalu menatapnya lama. Cahaya dari urat-urat daun terasa hidup, seakan menolak untuk dihancurkan. "Maafkan aku," bisiknya lirih, sebelum mulai menumbuk dengan pelan. Suara duk-duk halus terdengar di dalam gubuk sunyi. Semakin ia tumbuk, cairan hijau kental keluar, berbau aneh, pahit dan getir bercampur tanah basah. Sakajati menahan rasa mual, namun terus menumbuk hingga daun hancur rata menjadi bubur kasar. Setelah itu, ia membuka wadah bambu perlahan. Air bercahaya di dalamnya seakan berpendar lebih terang ketika mulut wadah terbuka, membuat ruangan seolah diterangi sinar bulan mini. Sakajati nyaris terpesona, tetapi segera mengingat tujuan. Ia tuangkan setetes demi setetes ke dalam cobek. Begitu air dan bubur daun bercampur, sesuatu terjadi. Cairan hijau itu berbuih sebentar, lalu berubah menjadi warna hijau pucat yang berkilau samar. Sakajati menatapnya dengan cemas. Apakah ini racun, atau penawar? Pikirnya, tidak ada tanda yang bisa ia pahami. Tak ada bau busuk, tak juga harum.
Hanya campuran ganjil yang entah bagaimana tampak hidup. Ia ragu sejenak, bahkan sempat hampir membuangnya. Namun saat matanya melirik nenek di ranjang, wajah keriput yang semakin pucat, napasnya nyaris tak terdengar, tekadnya kembali. Aku tak bisa diam saja, desisnya. Saka Jati menuangkan ramuan itu ke dalam tempurung kelapa kecil, membuat takaran seadanya. Tangan kirinya memegang kepala nenek, mengangkatnya sedikit, sementara tangan kanan menggenggam tempurung. Nek, tolong bertahan, cobalah sedikit saja, ucapnya dengan suara parau. Ia menempelkan bibir tempurung ke mulut nenek, menuntun cairan itu masuk seteguk demi seteguk. Awalnya sulit, tenggorokan nenek kaku, hampir tak mau menelan. Saka Jati panik, mengusap dada nenek dengan gemetar, memohon dalam hati. Akhirnya, sebagian cairan masuk, meski hanya beberapa teguk kecil. Ia segera menurunkan kepala nenek kembali ke bantal, lalu menunggu dengan jantung berdegup kencang. Keheningan terasa mencekam, hanya suara serangga di luar yang menemani. Saka Jati menatap wajah nenek tanpa berkedip, mencoba mencari tanda-tanda. Namun detik demi detik berlalu tanpa perubahan. Malah, dada nenek tampak kian lambat naik turun, seolah napasnya makin melemah. Rasa takut menjalari seluruh tubuh Saka Jati. Jangan-jangan aku baru saja membunuh nenek dengan ramuan gila ini, pikirnya, bibir bergetar. Ia menggenggam tangan nenek lebih erat, berusaha menyalurkan kekuatan, tapi di dalam hatinya ketegangan memuncak, menanti sesuatu yang belum pasti, apakah ramuan itu akan menyelamatkan, atau justru mengakhiri. Beberapa saat setelah ramuan itu masuk ke tubuh nenek, perubahan yang terjadi justru membuat Saka Jati hampir putus asa. Wajah nenek yang tadi pucat, kini tampak lebih pucat lagi, bahkan nyaris kebiruan di sekitar bibir. Dada yang semula terangkat pelan, kini bergerak sangat tipis, hampir tak terlihat. Saka Jati mendekatkan telinga ke mulut nenek, mencoba menangkap suara napas. Hanya ada helaan samar, begitu lemah hingga ia ragu apakah itu benar-benar napas atau sekadar angin yang tertahan. Nek, jangan pergi, kumohon, bisiknya, suara tercekat di tenggorokan. Tubuh Saka Jati bergetar hebat. Tangannya yang menggenggam jemari nenek semakin dingin, membuatnya semakin panik. Ia mengusap wajah nenek dengan canggung, berharap ada reaksi. Namun tubuh renta itu tetap diam, seolah tenggelam dalam tidur yang sangat dalam. Rasa takut mencengkeram dada Saka Jati begitu kuat, sampai ia hampir tak bisa bernapas sendiri. Bayangan buruk bermunculan di kepalanya. Bagaimana jika ramuan itu benar-benar racun? Bagaimana jika daun bercahaya itu bukan penawar, melainkan jebakan alam yang ia salah artikan? Ia teringat cerita orang desa tentang tanaman hutan yang tampak indah tapi mematikan, tentang aliran air yang membawa kutukan. Semuanya berputar di kepalanya, membuatnya merasa seperti orang bodoh yang baru saja mempercepat kematian neneknya. Air mata mulai mengalir di pipinya, jatuh ke tangan nenek yang kurus. Aku hanya ingin menolong, bukan begini, ucapnya dengan suara bergetar. Ia menunduk, merapatkan kening ke punggung tangan nenek, berusaha menahan rasa hancur. Detik-detik berlalu begitu lambat, setiap tarikan napas Saka Jati seperti menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Hening begitu pekat, hingga suara detak jantungnya sendiri terasa memekakkan telinga. Sesekali ia menoleh ke tempurung kelapa yang masih berisi sisa ramuan. Cairan hijau pucat itu tampak berkilau lemah, seperti mengejek dirinya. Apakah aku harus memberinya lagi? Atau ini sudah cukup untuk membunuh? Pikirnya dalam kebingungan. Tiba-tiba, dada nenek tersentak pelan, lalu kembali diam. Saka Jati terperanjat, wajahnya mendekat secepat mungkin. Nek, panggilnya, setengah berharap, setengah takut. Namun tak ada jawaban, hanya kesunyian yang menelan suara lirihnya. Ia mengguncang bahu nenek dengan hati-hati, takut tapi juga tidak sanggup hanya menunggu. Bangunlah, Nek, jangan tinggalkan aku sendiri. Rasa cemas yang menumpuk membuat suaranya pecah. Ia memeluk tubuh nenek erat-erat, seolah bisa menahan jiwa perempuan tua itu agar tidak pergi. Namun semakin ia peluk, semakin ia sadar betapa rapuh tubuh itu. Nafasnya masih belum stabil, bahkan nyaris menghilang. Keputusasaan menghantam dadanya, membuatnya hampir menyerah. Dalam benaknya terlintas pikiran pahit, mungkin inilah akhir, mungkin ia baru saja menyaksikan detik terakhir neneknya. Ia menatap wajah renta itu lama, mencoba menghafalkan setiap garis keriput, setiap lekuk yang selama ini menemaninya tumbuh.
Hatinya hancur, meski masih ada setitik harapan, bayangan kehilangan lebih besar menghantam dirinya. Malam terus berjalan, suara jangkrik dan angin malam terdengar semakin jauh, seolah waktu di dalam gubuk itu berhenti. Sakajati duduk di samping ranjang dengan mata sembab, menggenggam tangan nenek yang dingin, menanti sesuatu yang tak pasti. Hanya ada satu yang tersisa dalam dirinya, harap-harap cemas, menunggu mukjizat yang entah akan datang atau tidak. Sakajati duduk terpaku di sisi ranjang, tubuhnya lunglai seakan seluruh tenaga telah tersedot habis. Matanya terus tertuju pada wajah nenek yang terbaring tenang, terlalu tenang, hingga membuat dada remaja itu makin sesak. Lampu minyak di sudut ruangan berkelip-kelip, menambah suasana muram yang menekan. Malam terasa lebih panjang daripada biasanya, seolah waktu enggan bergerak maju. Ia memegang tangan nenek erat-erat, merasakan dingin yang menusuk kulitnya. Jemari nenek sudah tak lagi memberi balasan genggaman, hanya terkulai lemah. Namun Sakajati tak melepaskannya, seakan dengan memegang erat, ia bisa menahan roh nenek agar tetap tinggal di dunia. Sesekali ia menempelkan telinganya ke dada nenek, mencari detak jantung. Ia masih menemukannya, meski sangat lambat, seolah berjuang keras agar tidak padam. Hatinya terombang-ambing antara harapan dan rasa bersalah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ramuan itu bukanlah racun, melainkan obat yang hanya butuh waktu bekerja. Namun, setiap kali melihat napas nenek yang nyaris tak terlihat, keyakinannya runtuh lagi. Kalau saja aku lebih pintar, kalau saja aku tahu cara mengobati dengan benar, gumamnya pelan. Suara di luar gubuk makin sepi. Jangkrik berhenti, hanya angin malam yang berdesir melewati celah bambu. Keheningan itu membuat Sakajati makin sadar betapa rapuhnya keadaan di hadapannya. Ia menunduk, menatap tempurung kelapa yang masih berisi sisa ramuan. Cairan hijau pucat itu kini hampir kehilangan kilau, seperti sedang meredup bersama napas nenek. Sakajati merasa seperti ditertawakan oleh hasil usahanya sendiri. Di kepalanya muncul pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, apakah aku baru saja memperpendek umur nenek? Ataukah ini memang jalannya, dan ramuan hanyalah bagian dari takdir? Ia memukul keningnya pelan dengan tangan kosong, frustasi, tapi tak tahu harus berbuat apa lagi. Waktu berjalan lambat, setiap menit yang berlalu terasa seperti jam. Sakajati tidak sanggup memejamkan mata, meski kantuk menghantam. Ia takut jika ia tertidur walau sebentar saja, napas terakhir nenek akan lewat tanpa ia sempat mendampingi. Jadi ia terus berjaga, menatap wajah tua itu tanpa berkedip. Kadang, ia membisikkan doa seadanya, memohon pada langit yang entah mendengar atau tidak. Kadang pula ia hanya diam, menahan tangis yang ingin pecah. Harapan kecil masih ia pelihara, meski samar, bahwa ramuan itu akan menunjukkan hasilnya. Sesekali, dada nenek bergerak lebih dalam, lalu kembali melemah. Sakajati hampir terkecoh, mengira itu pertanda membaik, tapi kemudian kecewa karena kondisi tetap sama. Ketidakpastian itu membuatnya terombang-ambing di antara lega dan takut, seakan setiap hembusan napas nenek adalah perjudian antara hidup dan mati. Menjelang tengah malam, rasa lelah dan cemas bercampur jadi satu, membuat tubuh Sakajati kaku. Ia hanya bisa duduk di sana, memeluk lutut, menunggu keajaiban. Ia tahu, ia tak lagi punya daya untuk berbuat lebih. Yang tersisa hanyalah menanti, entah penantian itu berujung pada kelegaan atau kehilangan. Dan di dalam hening yang pekat, hanya satu hal yang terus berulang di hatinya, sebuah doa lirih agar ramuan aneh itu, meski dibuat dengan ketidaktahuan dan keberanian nekat, benar-benar mampu menyelamatkan orang yang paling ia cintai.